Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan materi binary atau BCD address instruktur dengan anggota slide selanjutnya dengan anggota Amira, Arifah Muhammad Iqbal, Diki Naufal, Dika Jaya Fitrohiyati, Jaki Sokiantar Mumtaz, Fania Komalasari, Legira Putri Alina Sidik, dan Nadia Nada Pradista. Selanjutnya. Bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan hanya dua angka, yaitu 0 dan 1. Dalam bilangan biner, setiap digit disebut bit, binary digit, yang nilai 0 atau 1. Nilai 0 dan 1 dalam sistem biner menggambarkan keadaan mati off dan hidup on dalam komputer seperti saklar listrik. Next. BCD merupakan singkatan dari binary coded desimal yang merupakan bentuk representasi bilangan desimal dalam sistem biner. Dalam BCD, setiap digit desimal 0 sampai 1 dipresentasikan dengan 4 bit biner 0, 1. Sebagai contoh, angka 5 BCD dipresentasikan sebagai 0101. Dalam bilangan BCD, angka desimal 0 hingga 9 dipresentasikan langsung sebagai biner 00 hingga 1001. Meskipun BCD digunakan untuk mempresentasikan angka desimal dalam bentuk biner, operasi matematika pada bilangan BCD melibatkan konversi ke bentuk biner biasa, operasi matematika, dan kemudian konversi kembali ke BCD. Selanjutnya, rangkaian Adder atau penjumlah. Rangkaian Adder adalah rangkaian logika digital yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan dalam sistem komputer. Rangkaian Adder melakukan penjumlahan bit per bit mulai dari bit terendah atau LSB ke bit tertinggi atau MSB untuk setiap bit yang dijumlahkan. Rangkaian Adder menghasilkan dua output utama, yaitu sum dan carry out. Lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis rangkaian adder. Yang pertama ada half adder. Half adder ini dapat dilihat dari diagram blok half adder. Ada dua input, yaitu A dan B, dan sum sebagai fungsi utama dan carry out berfungsi untuk menerima limpahan nilai saat kedua nilai input berlogika 1. Selanjutnya, diagram half adder. Sirkuit half adder terbentuk dari susunan gerbang logika, misalkannya XOR dan AND, atau jika menggunakan gerbang logika dasar, diagram sirkuit half adder juga bisa diciptakan dari rangkaian gerbang logika NAND maupun NOR. Selanjutnya untuk rumusnya, sum sama dengan A XOR B carry out A NB. Selanjutnya untuk tabel kebenaran, kita masukkan input A dan B. Input A itu kita masukkan 0011 dan B 0101. Untuk carry out, dapat kita lihat dari rumus sebelumnya, rumusnya itu A N B, yang mana N ini didapat jika kedua inputan bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Namun jika tidak bernilai 1 keduanya, maka hasilnya adalah 0. Maka outputnya dari carry out ini adalah 0001. Dan untuk sum ini dari rumus sebelumnya didapat dari A XOR B, yang mana XOR ini didapat bila salah satu dari kedua inputan itu bernilai 1, namun jika keduanya bernilai sama, misalkannya 00 atau 11, maka itu hasilnya adalah 0. Maka output dari sum ini adalah 0110. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu full adder. Full adder ini adalah sebuah rangkaian logika digital yang digunakan untuk melakukan penjumlahan 3 bit pertama A, B, dan carry in dengan menghasilkan dua output, yaitu sum dan carry out. Full adder memperhatikan carry in dan penjumlahan sebelumnya. Untuk diagram sirkuitnya full adder ini, untuk membuat rangkaian full adder, kita bisa menggunakan kombinasi beberapa gerbang logika seperti kombinasi
AND, OR, dan XOR. Selanjutnya untuk rumusnya, sum ini A XOR B, lalu XOR carry in. Untuk carry out-nya, A and B or carry in and A XOR B. Untuk carry in and A XOR B ini didapat dari A and B or B and carry in or carry in and A. Selanjutnya untuk tabel kebenarannya itu sama XOR dan AND-nya itu didapat dari seperti sebelumnya. Ada tambahan untuk OR itu didapat bila mana jika ada nilai yang bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Namun jika kedua inputan bernilai salah atau nol, maka hasilnya adalah nol. Sebelum ke output, kita harus dilihat dari tabel kebenaran, kita masukkan input A, B, dan carry in. Untuk sebelum ke output, kita agar lebih mudah, kita harus menghitung terlebih dulu A XOR B, A AND B, dan carry in and A XOR B. Itu sebelum ke output, maka nanti outputnya akan sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah dijelaskan. Lanjut. Selanjutnya ada ripple carry adder. Ini merupakan salah satu jenis penjumlahan biner yang digunakan dalam desain rangkaian digital. Pada rangkaian ripple carry adder ini, setiap addernya memiliki 3 input dan 2 output. Rangkaian ini dibentuk dari susunan full adder maupun gabungan half adder dan full adder, sehingga membentuk rangkaian penjumlahan lanjut. Adapun prinsip kerja dari ripple carry adder yang pertama itu menggunakan rangkaian penjumlahan biner pada bit-bit individu dan mengalirkan carry dari bit satu ke bit lainnya. Yang kedua, gerbang logika XOR untuk penjumlahan bit-bit yang sesuai pada operan yang diberikan. Yang ketiga itu carry dari penjumlahan bit sebelumnya dijadikan masukan untuk penjumlahan bit berikutnya. Dalam prakteknya, gerbang logika XOR dan gerbang logika AND digunakan dalam desain ripple carry adder. Kelemahan dari ripple carry adder ini waktu keterlambatannya yang tinggi, karena carry dari bit 1 harus mengalirkan melalui semua bit sebelumnya. Penjumlahan bit terakhir harus menunggu carry mencapai bit tersebut. Ini yang menyebabkan keterlambatan pada penjumlahan keseluruhan, terutama ketika jumlah bit yang dijumlahkan semakin banyak. Selanjutnya ada carry look ahead adder. Ini merupakan perbaikan dari ripple carry adder yang mengatasi keterlambatan yang tinggi. Prinsip kerja carry look ahead adder ini yang pertama menggunakan rangkaian look ahead logic untuk menghasilkan carry secara paralel, tanpa harus menunggu carry dari bit sebelumnya. Yang kedua itu rangkaian look ahead logic menghasilkan carry look ahead untuk setiap pasangan bit pada operan. Yang ketiga, carry look ahead ini dikombinasikan dengan carry dari bit sebelumnya menggunakan gerbang logika OR untuk menghasilkan carry akhir pada setiap bit. Keuntungan dari carry look ahead adder ini yang pertama itu peningkatan signifikan dalam kinerjanya, yang kedua itu kemampuan penggunaan paralel, yang ketiga itu efisiensi energi. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi carry look ahead adder ini membutuhkan lebih banyak gerbang logika dan kompleksitas desain dibandingkan dengan ripple carry adder. Hal ini dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi dalam implementasi rangkaian digital. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada binary subtractor, atau biner adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 2, yaitu hanya terdiri angka 0 dan 1 pada sistem biner. Setiap digit disebut bit atau binary digit, dan setiap bit memiliki nilai yang berbeda-beda, tergantung pada posisinya dalam angka biner. Subtraksi dalam sistem biner dilakukan dengan prinsip yang sama dalam sistem desimal, yaitu mengurangkan digit digital yang sesuai pada posisi yang sama. Selanjutnya ada aturan-aturannya, yaitu aturan anti-binary subtractor, yaitu jika 0 kurang 0 sama dengan 0, jika digit yang dikurangkan adalah 0 dan digit pengurangnya juga 0, maka hasilnya akan ada 0. Lalu ada 1 kurang 0 sama dengan 1. Jika digit yang dikurangkan adalah 1 dan digit pengurangannya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Lalu yang terakhir ada 1 kurang 1 sama dengan 0. Maksudnya, jika digit yang dikurangkan adalah 1 dan digit pengurangan juga 1, maka hasilnya adalah 0. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam kasus ini sering kali perlu meminjam borrow dari digit digital yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya,
Selanjutnya ada BCD adder atau binary coded decimal adder adalah sebuah rangkaian logika yang digunakan untuk menjumlahkan angka dalam setiap format BCD. Setiap digit desimal direpresentasikan menggunakan bilangan biner 4 bit. Bilangan biner 4 bit memiliki bobot yang dilampirkan sebagai 8421 dari sisi MSB ke LSB karena bobot yang melekat padanya masuk dalam kategori berbobot dan juga berurutan. Selanjutnya ada perbedaan antara bilangan biner dan kode BCD ini. Kombinasi yang termasuk dalam BCD kode dinyatakan sebagai hexatetraden atau dari angka 0 sampai 9 yang kodenya sama dengan kode biner biasa. Lalu, sedangkan informasi yang tidak termasuk dalam BCD kode dinyatakan sebagai pseudotetrades atau angka 10 dan seterusnya. Lanjut. Di sini ada penjumlahan BCD adder. BCD adder memiliki dua input BCD yang akan dijumlahkan, yaitu input A dan input B. Operasi penjumlahan dalam BCD adder ini dilakukan dengan menjumlahkan setiap digit BCD secara berurutan, mulai dari digit paling kanan. Jika hasil penjumlahan dalam suatu BCD melebihi angka 9, maka carry out akan dihasilkan dan digunakan sebagai carry in untuk digit berikutnya. Di sini ada contohnya. Bilangan A itu ada 0011 dan bilangan B ada 0110. Dalam bentuk BCD akan ditambahkan. Penambahannya seperti biasa, 1 tambah 0 itu hasilnya 1, 1 tambah 1 itu hasilnya 10, satunya akan menjadi carry, lalu jadi 1 tambah 1 jadi 10, satunya jadi carry lagi, 1 tambah 0 jadi 1. Ada hasil sementaranya ini yaitu 1001. 1001 ini bila dijadikan angka desimal menjadi angka 9. Jadi tidak diperlukan koreksi. Jadi hasil akhirnya tetap 1001 dalam bentuk BCD-nya. Lalu jika dalam contoh kedua ini, bilangan A-nya ada 0111 dan bilangan B-nya ada 1000. Penambahannya seperti tadi, hasil sementaranya ada 111. Lalu 111 ini dalam bilangan desimal hasilnya adalah 15, yang mana 15 itu adalah pseudotetrades. Jika pseudotetrades, maka harus dilakukan koreksi dengan menambahkan angka binary 6, yaitu 0110. Setelah ditambahkan, maka hasilnya akan menjadi 10101. Jadi penjumlahan di atas ini menghasilkan 001-nya ini sebagai puluhan dan 0101-nya ini sebagai satuan dalam bentuk BCD. Lanjut. Di sini ada kegunaan BCD adder ini. Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang melibatkan penjumlahan BCD seperti dalam perhitungan matematika atau dalam perangkat elektronik seperti kalkulator dan 7 segmen yang waktu itu kita sempat buat. Lanjut. Selanjutnya ada implementasi dari sirkuit BCD adders dan binary subtractors. Yang pertama itu ada desain sirkuit. Untuk desain sirkuitnya sendiri melibatkan penggunaan gerbang logika seperti AND, OR, dan XOR untuk melakukan penjumlahan. Selanjutnya yang kedua ada pemilihan komponen. Untuk pemilihan komponen sendiri diperlukan untuk implementasi sirkuit, yaitu termasuk gerbang logika, flip-flop JK, resistor, kapasitor, dan konektor. Pemilihan komponen ini harus memperhitungkan persyaratan tegangan, arus, kecepatan, dan jenis sirkuit yang digunakan. Selanjutnya ada tata letak. Untuk tata letak sendiri, merencanakan posisi komponen dan jalur koneksi, yaitu tata letak ini harus mempertimbangkan jarak antara jalur koneksi dan menghindari benturan antara komponen. Kemudian selanjutnya ada pembuatan PCB. Proses ini melibatkan transfer layout ke PCB menggunakan teknik fotolitografi atau metode transfer lainnya. Setelah itu, komponen dipasang pada PCB menggunakan teknik soldering atau metode pemasangan permukaan atau surface mount. Kemudian ada pengujian dan verifikasi. Pengujian sendiri melibatkan pemberian input BCD dan memeriksa output yang dihasilkan oleh sirkuit. Untuk verifikasinya itu dilakukan untuk memastikan bahwa sirkuit ini berfungsi dengan benar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
Selanjutnya yaitu integrasi dan kemasan. Jika diperlukan, sirkuit BCD ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih besar. Hal ini melibatkan penyambungan sirkuit dengan komponen lain, seperti microcontroller, pengontrol display, atau sistem lain yang memerlukan penjumlahan. Sirkuit dapat ditempatkan dalam kemasan atau wadah yang sesuai untuk melindungi dan mengamankan komponen. Oke, untuk contoh aplikasi BCD address dan binary subtractor dapat ditemukan dalam berbagai domain seperti elektronika, komputer, dan pemrosesan sinyal berikut adalah dua contoh aplikasi yang mungkin. Yang pertama, aplikasi BCD address. BCD address digunakan untuk mewakili alamat dalam format BCD, di mana setiap digit desimal direpresentasikan oleh 4 bit biner. Salah satu contoh aplikasi BCD address adalah pada perangkat prosesan data, seperti microcontroller atau microprosesor, yang menggunakan alamat BCD untuk mengakses lokasi memori tertentu. Misalnya, jika sebuah sistem memiliki memori dengan 16 lokasi, yang dapat diakses menggunakan alamat BCD, maka BCD address akan digunakan untuk memilih lokasi memori yang diinginkan. Sebagai contoh, alamat BCD 0101 akan merujuk pada lokasi memori kelima. Dalam hal ini, BCD address memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data pada lokasi memori tertentu dengan menggunakan notasi desimal yang lebih intuitif. Yang kedua, ada binary subtractor. Binary subtractor adalah komponen logika digital yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan pada bilangan biner. Contoh aplikasi umum binary subtractor adalah pada kalkulator digital, komputer, atau perangkat elektronik lainnya yang membutuhkan operasi pengurangan biner. Misalnya, dalam perhitungan matematika atau pemrosesan data, binary subtractor dapat digunakan untuk mengurangi satu bilangan biner dari bilangan biner lainnya. Hal ini berguna dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan data, pengontrol logika, atau dalam rangkaian pemrosesan sinyal digital. Aplikasi ini memungkinkan pengurangan biner yang akurat dan efisiensi dalam sistem digital. Selanjutnya, BCD address atau binary kode desimal adalah sistem representasi angka yang menggunakan 4 bit untuk mewakili setiap digit desimal, yaitu 0 sampai 9. BCD address dapat digunakan untuk mengidentifikasi alamat dalam penyimpanan komputer. Sistem ini memungkinkan representasi yang lebih mudah untuk angka-angka desimal dalam komputasi. Yang kedua ada binary subtractor. Binary subtractor adalah rangkaian atau algoritma yang digunakan untuk melakukan pengurangan dalam sistem bilangan biner. Hal ini dapat diterapkan pada bilangan biner tunggal atau pada operasi pengurangan antara dua bilangan biner. Binary subtractor beroperasi dengan cara mengurangi bit per bit, mulai dari bit yang paling rendah hingga bit yang paling tinggi. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah bahwa BCD address adalah metode representasi angka desimal dalam bentuk biner yang memungkinkan identifikasi alamat dalam penyimpanan komputer. Sementara binary subtractor adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan pengurangan dalam sistem bilangan biner. Sekian pemaparan materi BCD address dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.